Video tentang histogram dan bar chart ini saya buat karena beberapa kali mengamati ada beberapa orang yang salah menggunakan salah satu di antara keduanya. Jadi menganggap bahwa histogram dan bar chart itu sesuatu hal yang sama, atau menganggap yang dibuat itu sebuah histogram padahal itu sebuah bar chart, atau sebaliknya. Ada beberapa kekeliruan dalam penggunaan dua buah bentuk visualisasi ini. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan-perbedaan utama dari histogram dan bar chart. Ini secara sekilas bentuk visual dari masing-masing chart. Di sebelah kiri ada histogram, di sebelah kanan ada bar chart. Sekilas tampak terlihat berbeda, sangat berbeda kalau kita sandingkan keduanya secara langsung. Tapi seringkali saya jumpai bahwa ada banyak yang salah menggunakannya. Mari kita bahas perbedaan apa saja di antara keduanya yang penting sekali, karena dua visualisasi ini sangat berbeda. Yang pertama, kita membahas dari segi sejarah. Histogram itu pertama kali dicetuskan oleh Carl Pearson di tahun 1895 di sebuah tulisannya, judulnya di sini Contribution to Mathematical Theory of Evolution. Di tahun 1895 ini dipublikasi di jurnalnya. Kita ketahui bahwa Carl Pearson merupakan seorang tokoh ilmu statistik yang sangat terkenal. Ada banyak sekali teori-teori yang dia hasilkan, misalkan untuk korelasi dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian kalau kita bicara tentang bar chart, pertama kali dicetuskan jauh sebelum histogram. Di sebuah referensi saya ambil dari ini, tulisannya Friendly M dan Dennis DJ. Di sini tulisannya ini menarik ya, sebuah artikelnya, Milestone in the History of Thematic Cartography. Di sini dia menyebutkan bahwa asal-usul pertama tentang bar chart itu adalah dari yang namanya Nicole Oresme tahun 1350. Ini sudah lama sekali ya, jauh 500-an tahun sebelum Carl Pearson mencetuskan histogram. Karena memang bar chart sendiri simple sekali, dan untuk sumber primernya terkait dengan tahun 1350 ini memang tidak ada, saya belum menemukan. Namun saya temukan di tulisannya Friendly ini di tahun 2001, dan di artikel yang ditulis Friendly ini ada banyak milestone atau temuan-temuan dalam bidang statistik grafik, visualisasi data dan sebagainya. Ini sangat bagus untuk dibaca. Sekarang kita membahas tentang perbedaan yang kedua, yaitu terkait dengan tipe datanya. Tipe data yang digunakan, tipe data yang divisualkan dalam masing-masing chart di sini. Kita bahas dari yang bar chart dulu. Bar chart ini saya yakin semua sudah tahu juga. Jadi di sini untuk memvisualkan data-data yang dia itu kategorikal di sini. Kategorikal. Kalau kita melihat bentuk visual seperti ini, kita bisa menarik ke belakang datanya itu seperti apa sih? Bisa jadi datanya itu berupa total kategorikal satu buah variabel. Jadi misalkan ini apel, kemudian di sini durian, mango, dan seterusnya. Dari sini kemudian
bisa kita hitung frekuensinya, kita buat dalam bentuk 2 buah kolom. Tabel di sini adalah jenisnya, di sini misalkan apple, durian, kemudian diisi jumlahnya misalkan di sini 8, durian itu 3 dan sebagainya. Dari kategori jumlah per kategori ini kemudian baru divisualkan seperti ini. Ini terkait dengan bar chart seperti itu. Jadi dari sini kita ketahui bahwa data asalnya adalah data yang kategorik. Data-data kategorik. Nah, sedangkan untuk yang histogram, ini asal datanya itu awalnya adalah dari data-data yang kontinu. Jadi misalkan datanya 1,2, 3, misalkan 0,3, minus 2, ini data, satu data kontinu dan seterusnya. Kemudian ini sambil ke sini saja dibuat hampir sama dengan bar chart. Ada 2 buah kolom di sini, namun yang berbeda di sini dituliskan adalah range. Misalkan di sini range-nya adalah 1 sampai 2, di sini 2,1 sampai 3 dan seterusnya. Nah, inilah kita hitung jumlahnya frekuensi, misalkan 8, 10, 15. Nah, ini kemudian diplot ke dalam histogram. Dari sini kita ketahui perbedaan yang sangat mencolok dari histogram dan bar chart. Kalau di bar chart, kita lihat di sini apel itu ketahuan dia punya sebuah nilai, orange punya sebuah nilai. Tapi kalau histogram dia itu berupa range. Di sini range-nya adalah misalkan 1 sampai 2. Kalau di chartnya di sini oke, misalkan ini bukan 1 ya, agak miring. Mungkin di sini 1,1 sampai di sini 1,8. Jadi untuk range 1,1 sampai 1,8 itu dia mempunyai tinggi segini. Ini tingginya. Untuk range tertentu dia punya sebuah range. Kemudian karena untuk histogram itu datanya berasal dari range dan range itu dia berdekatan ya. Jadi misalkan di sini 2, kemudian di sini 2,1, di sini 3, di sini 3,1. Jadi penggambaran histogram itu tidak ada jedanya. Di sini tidak terpisah seperti ini. Kalau untuk bar chart dipisah biar jelas membandingkan antara data kategori 1, kategori 2 itu ada bedanya. Sedangkan untuk yang histogram itu disambung atau tidak ada gap di sini. Tidak ada gap karena dia sebuah data yang kontinu. Dari 0, misalkan dari 0 sampai 3 itu kontinu, tidak terputus. Misalkan di 1 sampai 1,1 itu terputus datanya. Itu kan tidak seperti itu untuk histogram. Itu perbedaan yang ketiga dari segi bentuk visual. Ada dan tidaknya gap di situ. Perbedaan selanjutnya adalah tujuan dari visualisasi data ke dalam bentuk bar chart atau histogram. Kalau histogram tujuannya adalah kita melihat distribusi dari sebuah data. Misalkan ini data nilai atau apa, mungkin nilai ya, nilai yang sudah dinormalkan karena ini ada minus, mungkin karena pergeseran misalkan. Data distribusi tentang nilai. Sedangkan untuk bar chart tujuannya, fungsinya adalah untuk komparasi. Untuk membandingkan. Jadi di sini tujuannya membandingkan banyaknya apel dan orange dibandingkan dengan
jambu dengan durian dengan mangga di sini untuk membandingkan. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok di sini untuk melihat distribusi atau persebaran nilai, yang bar chart untuk melihat perbandingan. Nah, selanjutnya perbedaan yang terakhir yang saya bahas di sini masalah penyebutan. Kalau di histogram itu kotak ini satu kotak biasanya disebutnya adalah istilah menggunakan bin. Sedangkan untuk bar chart jelas dari namanya sebutannya adalah bar. Jadi ketika rekan-rekan ingin mencari sesuatu hal terkait dengan kotaan di histogram, search-lah menggunakan kata bin, sedangkan untuk bar chart search menggunakan bar. Ini yang membedakan. Ini saya tampilkan semacam rangkuman dari yang tadi, bahwa perbedaan mencolok dari histogram dan bar chart itu yang tentu paling utama adalah tipe datanya, yang satu continuous, yang satu dia adalah kategori. Kemudian tujuannya itu kita membuat histogram untuk apa? Untuk melihat distribusi, sedangkan bar chart untuk membandingkan antar kategori. Sedangkan untuk gap ini hanya sekedar bentuk visualnya saja, meskipun penting tapi ini hanya bentuk visual. Ini juga masalah penamaan saja, namun yang paling utama adalah dari tipe datanya yang digunakan dan juga tujuannya untuk apa menggunakan visualisasi tersebut. Oke, itu tentang perbedaan histogram dan bar chart, sehingga diharapkan rekan-rekan tidak ada yang salah dalam menggunakan di antara keduanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.